Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup ini berjalan di tempat? Sudah berjuang sekuat tenaga, namun hasil tak kunjung datang. Sudah berdoa, tetapi pintu langit seolah tertutup. Mungkin bukan usaha Anda yang salah. Mungkin bukan waktunya yang belum tepat. Tapi bisa jadi, ada satu kunci spiritual yang belum Anda ketuk, doa Nabi Sulaiman, alaihi salam. Doa yang diajarkan langsung oleh seorang Nabi Agung, Raja yang tidak hanya memimpin manusia, tapi juga jin, hewan, dan alam. Hari ini kita akan menyelami siapa Nabi Sulaiman itu? Apa isi doanya yang dahsyat itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Dan kisah-kisah nyata dari mereka yang hidupnya berubah karena doa ini. Sahabat, Nabi Sulaiman bukan hanya dikenal dalam Islam. Dalam kitab-kitab terdahulu pun beliau disebut sebagai tokoh agung penuh hikmah. Namun yang membedakan adalah, beliau adalah nabi utusan Allah, bukan sekadar raja. Diberikan oleh Allah kekuasaan luar biasa. Bisa memahami dan berdialog dengan binatang. Jin tunduk pada perintahnya. Angin bisa membawanya berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Ia bahkan bisa melihat sesuatu yang gaib dengan izin Allah. Tapi, dengan segala keistimewaan itu, beliau tidak pernah sombong, tidak pernah lupa bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Justru dalam puncak kejayaannya, Nabi Sulaiman tetap tunduk, tawadu, dan terus memohon kepada Allah. Pelajaran besar bagi kita, setinggi apapun jabatan, sehebat apapun pencapaian, tetaplah bersujud. Tetaplah merasa kecil di hadapan Sang Pemilik segala. Doa Nabi Sulaiman termaktub indah dalam surah Sot ayat 35. Berikut lafaznya. Rabbi ikfirli, wahabli mulkan layan bagi, li ahadin min ba'di, innaka antal wahab. Maknanya dalam bahasa Indonesia, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Dalam doa ini, ada 3 lapis permohonan yang sangat dalam. Pengakuan dosa dan permohonan ampun. Permintaan karunia besar, kerajaan dan kekuasaan. Penegasan bahwa hanya Allah satu-satunya pemberi sejati, Al-Wahhab. Ini bukan doa kesombongan, tapi justru doa ketundukan tertinggi. Ia tak minta kekuasaan untuk menindas, tapi untuk menjalankan amanah dengan keadilan dan ridha Allah. Mengapa doa ini begitu luar biasa, sahabat? Karena ia dimulai dari taubat, bukan tuntutan. Ia mengajarkan kesadaran bahwa semua yang kita minta hanya bisa terjadi atas izin Allah. Ia memperlihatkan bahwa niat, adab, dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah adalah pondasi dalam berdoa. Doa Nabi Sulaiman membawa energi tauhid yang sangat tinggi. Setiap kali kita membacanya, seolah kita sedang berkata, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, tak ada yang tak mungkin bagimu." Dan benar saja, mereka yang mengamalkan doa ini dengan hati bersih dan niat baik, banyak yang merasakan perubahan luar biasa dalam hidupnya. Kisah satu pedagang kecil dari Pasuruan. Ia hanyalah penjual makanan ringan di pasar. Omsetnya kecil, persaingan ketat. Namun ia mulai membaca doa Nabi Sulaiman setiap subuh, 11 kali dengan khusyuk.
3 minggu kemudian, ia dihubungi oleh seseorang dari luar negeri yang ingin membeli produknya dalam jumlah besar. Awalnya ia pikir itu penipuan. Tapi ternyata benar, pesanan datang. Rezeki benar-benar datang dari arah yang tak disangka. Kisah 2 guru honorer dari Yogyakarta. Bergaji kecil, usia hampir pensiun, ia sudah pasrah. Namun ia istiqomah membaca doa ini setiap habis tahajud, selama 40 malam. Tiba-tiba ia dipanggil untuk formasi ASN tambahan. Dan dinyatakan lulus, tanpa sogokan, tanpa koneksi. Hanya doa dan keyakinan yang mengantarkannya. Kisah 3 ibu rumah tangga dari Jakarta. Suaminya baru saja kehilangan pekerjaan. Anak-anak butuh biaya sekolah. Ia mulai rutin membaca doa Nabi Sulaiman 21 kali setelah salat malam. Beberapa bulan kemudian, bisnis online kecil-kecilan yang ia jalankan mulai ramai. Ia jadi distributor resmi produk kecantikan dengan omset besar. Ia tak bisa menjelaskan bagaimana semua itu terjadi, kecuali karena doa. Sahabat, bagaimana agar doa ini bisa bekerja dalam hidup kita? Berikut panduan ringkas namun efektif. Mulailah dengan niat yang ikhlas. Tidak untuk kesombongan, tapi untuk kebaikan, keluarga, keberkahan, dan kebermanfaatan. Ambil wudhu terlebih dahulu. Bersihkan diri lahir dan batin. Pilih waktu yang mustajab. Setelah subuh, setelah isya, saat tahajud, sepertiga malam terakhir, saat hujan turun, di waktu antara azan dan iqomah, dalam sujud terakhir salat sunnah atau fardu. Bacalah doa ini, minimal 7 kali, ideal 11, 21, atau 41 kali. Yang penting konsisten dan hadirkan hati. Niatkan secara spesifik. Misalnya, untuk kelapangan rezeki, untuk usaha yang terhambat, untuk kemantapan hati dalam mengambil keputusan, untuk mendapatkan ketenangan batin. Tutup dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Sahabat Cahaya Guru, doa bukan sekadar pelengkap usaha. Ia adalah penggerak kekuatan tak kasat mata. Usaha tanpa doa itu kering. Doa tanpa keyakinan pun akan hampa. Doa Nabi Sulaiman bukan hanya permohonan akan kekuasaan, tapi permohonan agar hidup ini diberi keberkahan, arah, dan pertolongan Allah yang sempurna. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa kekuatan spiritual. Cobalah amalkan doa ini mulai malam ini. Sedikit demi sedikit, Anda akan melihat cahaya terang itu datang menghampiri. Klik like jika Anda merasa tercerahkan. Subscribe agar terus tersambung dengan cahaya-cahaya hikmah lainnya. Dan share video ini ke orang yang Anda sayangi, agar mereka pun ikut merasakan dahsyatnya doa ini. Sampai jumpa di video penuh inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.